Ayam panggang petaka. Suatu hari, Baginda Raja Harun al-Rasyid sedang berpikir keras di atas singgasananya, sedang memikirkan cara untuk menjebak Abu Nawas dalam sebuah kesalahan sehingga ia dapat memberi hukuman pada Abu Nawas. Rencana ini dilakukan bukan tanpa alasan, karena sudah beberapa kali Abu Nawas telah membuatnya malu di depan para pejabat kerajaan. Berlatar belakang dendam inilah akhirnya Raja hendak membuat jebakan terhadap Abu Nawas dan berharap Abu Nawas gagal menghadapi jebakan tersebut. Ketika cara sudah ditemukan, segala sesuatu pun mulai dipersiapkan. Abu Nawas lalu diundang dalam sebuah jamuan makan bersama para petinggi negeri. Ketika semua tamu undangan sudah hadir termasuk sang target si Abu Nawas, Baginda pun mulai berkata, "Wahai Abu Nawas, di depan mejaku itu ada sepanggang daging ayam yang lezat dan enak untuk dilahap. Tolong segera ambilkan," perintah Baginda. Abu Nawas keheranan dengan perintah Baginda itu, karena tidak biasanya ia disuruh mengambilkan makanan raja. "Mungkin ini jebakan, sepertinya aku harus waspada," pikir Abu Nawas. Pun menuruti perintah Baginda. Setelah mengambil ayam panggang tersebut, Abu Nawas kemudian bermaksud memberikannya langsung kepada Baginda sesuai perintah. Namun Baginda belum langsung menerimanya, akan tetapi ia kembali berkata, "Abu Nawas, di tangan kamu ada sepotong ayam panggang lezat, silahkan dinikmati." Segera Abu Nawas melaksanakan perintah Baginda. Akan tetapi begitu ia hendak menyantap ayam panggang tersebut, tiba-tiba Baginda kembali menyela. "Tapi ingat Abu Nawas, dengarkan dulu petunjuknya. Jika kamu memotong paha ayam itu, maka aku akan memotong pahamu. Dan jika kamu memotong dada ayam itu, maka aku juga akan memotong dadamu. Tidak hanya itu saja, jika kamu memotong dan memakan kepala ayam itu, maka aku akan memotong kepalamu. Akan tetapi kalau kamu hanya mendiamkan saja ayam panggang itu, akibatnya kamu akan aku gantung." Ternyata dugaan Abu Nawas benar. Baginda ingin menjebaknya. Abu Nawas merasa bingung dengan petunjuk yang dititahkan Baginda itu. Dalam kebingungannya, ia semakin tersiksa karena ayam panggang lezat yang harusnya bisa memuaskan rasa laparnya sejak sampai di istana, malah menjadi petaka baginya. Abu Nawas pun mulai memutar otak cerdasnya untuk menemukan ide meski sedang di bawah tekanan. Suasana di ruang makan itu menjadi tegang, para pejabat saling memandang dan ada yang berbisik kecil. Mereka yang hadir tidak mengerti dengan maksud Baginda terhadap Abu Nawas, karena mereka juga tidak diberitahukan sebelumnya. Mereka hanya bisa menebak-nebak di dalam hati. Waktu terus berjalan hingga beberapa saat lamanya. Baginda dan para pejabat kerajaan mulai menikmati hidangan yang disediakan, sedangkan Abu Nawas hanya bisa memegang dan melihat-lihat ayam panggang saja. Tidak berapa lama setelah itu, Abu Nawas mulai bertingkah aneh, ia mulai membolak-balikkan ayam panggang itu. Sejenak suasana menjadi hening. Kemudian Abu Nawas mulai mendekatkan ayam panggang itu tepat di indera penciumannya. Baginda dan para pejabat yang hadir mulai bingung dan tidak mengerti apa yang dilakukan Abu Nawas. Mereka terus memperhatikan Abu Nawas. Kemudian terlihat Abu Nawas mendekatkan indera penciumannya tepat di bagian pantat ayam panggang yang kelihatan sangat lezat itu, pun terus melakukan itu berulang-ulang.
Jika saya harus memotong paha ayam ini, maka Baginda akan memotong pahaku. Jika saya harus memotong dada ayam ini, maka Baginda akan memotong dadaku. Jika saya harus memakan dan memotong kepala ayam ini, Baginda akan memotong kepalaku. Dan jika saya diam saja maka saya akan digantung. Tetapi coba lihat sekarang, yang saya lakukan adalah menciumi pantat ayam ini, kata Abu Nawas. Apa maksudmu wahai Abu Nawas? Tanya Baginda. Maksud hamba adalah jika hamba melakukan demikian maka Baginda juga akan membalasnya demikian, layaknya ayam ini. Nah, saya hanya mencium pantat ayam panggang ini saja, maka Baginda juga harus mencium pantat ayam panggang ini pula, jelas Abu Nawas. Sontak saja penjelasan Abu Nawas itu membuat suasana yang tegang menjadi tampak tidak menentu. Para pejabat yang hadir menahan tawa, karena takut dihukum raja. Sementara itu, Baginda Raja yang mendengar ucapan Abu Nawas mulai memerah mukanya, merasa sangat malu. Baginda pun cepat-cepat berencana merubah keadaan yang sangat memalukannya itu, pun segera memerintahkan Abu Nawas untuk pulang dan membawa serta ayam panggang dan beberapa makanan lain, karena ia belum sempat makan. Wahai Abu Nawas, cepat pulanglah, jangan sampai aku berubah pikiran, kata raja. Abu Nawas pun segera pamit pulang beserta ayam panggangnya. Setibanya di rumah, ia mengundang beberapa tetangganya untuk makan bersama menikmati ayam panggang yang tadi hampir saja menjadi petaka baginya. Pada suatu masa ketika kota Baghdad berdiri megah sebagai pusat ilmu pengetahuan dan peradaban, hiduplah seorang lelaki yang dikenal luas karena kecerdasannya yang melampaui kebiasaan manusia pada umumnya. Ia bernama Abu Nawas. Penampilannya sederhana, pakaiannya kadang tampak lusuh, namun tutur katanya tajam dan pikirannya jernih. Di balik wajahnya yang sering tersenyum santai, tersimpan kecerdasan yang mampu mengguncang istana dan menundukkan kesombongan para pembesar. Banyak orang mengira Abu Nawas hanyalah seorang penghibur, pelawak, atau penggila syair, namun sesungguhnya ia adalah cermin bagi mereka yang lupa akan hakikat hidup. Pada masa itu, Khalifah Harun ar-Rasyid memerintah dengan tangan yang kuat. Ia dikenal sebagai pemimpin besar, adil, namun juga memiliki sifat keras terhadap siapapun yang dianggap menentang kewibawaannya. Istana dipenuhi para pejabat yang berlomba-lomba mencari muka, sementara rakyat kecil seringkali terabaikan. Abu Nawas, dengan caranya yang unik, kerap muncul sebagai suara kebenaran yang disampaikan melalui kelucuan dan kecerdikan, sehingga teguran yang tajam terasa ringan di telinga sang khalifah. Suatu pagi, ketika matahari Baghdad baru saja naik, terdengar kabar bahwa khalifah akan mengadakan majelis besar. Semua pejabat diwajibkan hadir, dan siapapun yang dianggap bijak boleh menyampaikan nasihat. Banyak ulama mempersiapkan kata-kata indah, para cendekiawan membawa kitab-kitab tebal, dan para penyair menghafal syair terbaik mereka. Abu Nawas datang paling akhir, tanpa kitab, tanpa catatan, hanya membawa sepotong roti kering di tangannya. Ketika tiba gilirannya berbicara, Khalifah Harun ar-Rasyid menatapnya dengan senyum tipis. Wahai Abu Nawas, ujar Khalifah, katanya engkau selalu punya kata-kata bijak. Hari ini, katakan kepadaku, apa yang paling berbahaya di dunia ini? Abu Nawas mengunyah rotinya perlahan, lalu menatap Khalifah dengan tenang. Yang paling berbahaya di dunia ini, wahai Amirul Mukminin,
adalah kekuasaan yang lupa bahwa ia akan berakhir. Seluruh ruangan terdiam. Para pejabat saling berpandangan, khawatir ucapan Abu Nawas dianggap lancang. Namun Khalifah tidak marah. Ia justru tertawa pelan. "Lanjutkan," katanya. "Manusia yang miskin masih bisa berharap," lanjut Abu Nawas. "Manusia yang bodoh masih bisa belajar, tetapi manusia yang berkuasa dan merasa dirinya abadi, dialah yang paling dekat dengan kehancuran." Kata-kata itu menyentuh hati sang khalifah. Ia mengangguk perlahan, menyadari kebenaran di balik kesederhanaan ucapan tersebut. Beberapa hari kemudian, terjadi peristiwa yang mengguncang istana. Seorang pejabat tinggi dilaporkan menindas rakyat, merampas tanah, dan memenjarakan orang-orang tak bersalah. Namun karena pejabat itu dekat dengan khalifah, tak seorang pun berani mengadukan langsung. Abu Nawas mendengar kabar itu di pasar, dari tangisan seorang janda tua yang kehilangan rumahnya. Malam itu, Abu Nawas duduk sendirian di bawah langit Baghdad yang bertabur bintang. Ia tahu bahwa kebenaran harus disampaikan, meski risikonya besar. Keesokan harinya, ia mendatangi istana tanpa undangan. Para penjaga mengenalnya dan membiarkannya masuk, karena Abu Nawas sering dipanggil khalifah untuk sekadar menghibur atau berdiskusi. Di hadapan khalifah, Abu Nawas berkata, "Wahai Amirul Mukminin, izinkan aku bercerita." "Ceritakan," jawab khalifah. "Di sebuah negeri," kata Abu Nawas, "hidup seekor singa yang bijak. Ia menunjuk seekor serigala untuk menjaga domba-domba rakyat. Awalnya serigala tampak setia, tetapi lama-kelamaan ia memakan domba-domba itu satu persatu. Ketika rakyat mengadu, sang singa tidak percaya, karena serigala selalu memuji-muji dirinya." Khalifah terdiam. "Lalu apa yang terjadi?" tanyanya. "Ketika singa sadar, domba telah habis, dan serigala menjadi terlalu gemuk untuk dikejar," jawab Abu Nawas. Wajah khalifah berubah. Ia memahami maksud cerita itu. Tanpa banyak bicara, ia memerintahkan penyelidikan. Kebenaran pun terungkap, dan pejabat zalim itu dihukum. Rakyat Baghdad bersyukur, dan nama Abu Nawas kembali disebut sebagai pembela kaum lemah. Namun keberanian Abu Nawas tidak selalu diterima dengan baik. Suatu ketika, beberapa pejabat iri memfitnahnya. Mereka mengatakan bahwa Abu Nawas menghina istana dan merusak wibawa khalifah. Harun ar-Rasyid, yang kala itu sedang letih oleh urusan negara, memerintahkan agar Abu Nawas dipenjara sementara. Penjara Baghdad gelap dan lembab. Banyak orang menangis di dalamnya. Namun Abu Nawas duduk tenang, bahkan tersenyum. Seorang tahanan bertanya, "Mengapa engkau tersenyum, padahal kita semua menderita?" Abu Nawas menjawab, "Karena penjara ini hanya mengurung tubuh, bukan pikiran. Dan selama pikiranku bebas, aku tidak benar-benar di penjara." Malam demi malam, Abu Nawas mengajarkan para tahanan tentang kesabaran, tentang harapan, dan tentang Tuhan yang Maha Adil. Penjara yang semula penuh keluh kesah berubah menjadi tempat perenungan. Para penjaga heran melihat para tahanan menjadi lebih tenang. Ketika kabar itu sampai ke telinga khalifah, hatinya tersentuh. Ia memanggil Abu Nawas dan membebaskannya. "Wahai Abu Nawas," kata khalifah, "engkau mengajarkan hikmah bahkan di tempat yang paling gelap." Abu Nawas tersenyum. "Karena cahaya, wahai Amirul Mukminin, tidak pernah memilih tempat." Di tahun-tahun berikutnya, Abu Nawas semakin dikenal bukan hanya karena kecerdasannya, tetapi karena ketulusan niatnya.
Ia tidak mencari harta, tidak mengejar jabatan. Ia hidup cukup, berbagi dengan fakir miskin, dan menghabiskan malam-malamnya dengan merenung dan menulis syair tentang kehidupan. Suatu hari, Abu Nawas jatuh sakit. Tubuhnya lemah, namun matanya tetap jernih. Khalifah datang menjenguknya. "Wahai sahabatku," ujar Harun ar-Rasyid dengan suara lirih, "apa nasihat terakhirmu untukku?" Abu Nawas menarik napas panjang. "Ingatlah," katanya perlahan, "bahwa engkau bukan besar karena istanamu, bukan mulia karena mahkotamu, tetapi karena keadilanmu. Jika engkau ingin dikenang, ringankanlah beban rakyatmu, bukan kemegahan singgasanamu." Air mata menetes di pipi sang khalifah. Ia menggenggam tangan Abu Nawas erat-erat. Tak lama kemudian, Abu Nawas wafat dengan tenang. Kota Baghdad berduka, rakyat kecil menangis, para ulama mendoakan, dan istana kehilangan suara jujur yang selama ini mengingatkan tanpa menyakiti. Namun kisah Abu Nawas tidak pernah benar-benar berakhir. Ia hidup dalam cerita, dalam hikmah, dan dalam pelajaran bahwa kecerdasan sejati bukan untuk meninggikan diri, melainkan untuk menegakkan kebenaran. Ia mengajarkan bahwa humor bisa menjadi senjata yang lembut, bahwa kejujuran tidak harus kasar, dan bahwa keberanian sejati adalah berkata benar di hadapan kekuasaan. Sejak hari itu, nama Abu Nawas dikenang sebagai simbol kebijaksanaan rakyat, cermin bagi para pemimpin, dan pengingat bagi setiap manusia bahwa hidup ini singkat, sementara kebaikan akan terus hidup sepanjang zaman. Abu Nawas dan keledai yang bisa menghitung. Suatu hari di Baghdad, Sultan Harun al-Rasyid kembali dibuat penasaran oleh cerita aneh yang beredar di pasar. Konon, ada seorang petani miskin yang memiliki seekor keledai ajaib. Keledai itu dikatakan mampu menghitung jumlah barang, menjawab pertanyaan, bahkan tahu mana orang jujur dan mana yang berbohong. Sultan yang terkenal ingin tahu langsung memerintahkan pengawalnya, bawa keledai itu ke istana besok pagi. "Aku ingin melihat sendiri apakah benar seekor keledai bisa menghitung." Keesokan harinya, petani datang dengan keledai tua berwarna abu-abu. Keledai itu tampak biasa saja, tidak tampak pintar, apalagi ajaib. Tapi petani itu bersikeras, "Ampun tuanku, keledai ini sangat pintar. Cukup berikan pertanyaan, dan dia akan menjawab dengan suara hihau sebanyak jawaban yang benar." Sultan tertarik dan memutuskan untuk menguji. Menunjuk wazirnya, Ja'far, lalu berkata, "Tanyakan sesuatu." Wazir berkata, "Wahai keledai, berapa 2 tambah 2? Semua orang menunggu. Beberapa detik kemudian, keledai itu meringkik 4 kali, hihau, 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 hihau. Sultan terkejut. Subhanallah, dia benar-benar bisa menghitung. Semua orang bertepuk tangan, tapi Sultan masih ragu. Apakah ini sihir, atau akal-akalan manusia? Lalu ia berkata, "Panggil Abu Nawas. Hanya dia yang bisa mengungkap kebenaran di balik hal-hal aneh seperti ini." Abu Nawas datang dengan langkah santai, seperti biasa, dan memberi salam. Sultan langsung menjelaskan soal keledai ajaib itu. "Abu Nawas," katanya, "keledai ini bisa menghitung. Aku ingin kau cari tahu apakah ini benar-benar keajaiban atau tipu muslihat." Abu tersenyum tipis dan berkata, "Tuanku, izinkan hamba membawa keledai ini 1 malam saja. Besok pagi, hamba akan beritahu jawabannya." Sultan mengizinkan, dan Abu pun membawa keledai itu pulang. Sesampainya di rumah, Abu Nawas mengelus kepala keledai itu dan berkata pelan, "Wahai makhluk sabar, besok kita akan jadi bintang istana." Lalu ia melakukan hal yang tak terduga,
La mengambil seikat jerami, lalu menaruh minyak wangi di ujung batang jerami terakhir, sedangkan jerami lainnya dibiarkan tanpa bau. La menyembunyikan jerami itu dalam sebuah karung. Keesokan paginya, Abu membawa keledai kembali ke istana. Sultan menyambutnya sambil berkata, "Nah, Abu Nawas, katakan padaku, apakah keledai ini benar-benar pintar?" Abu tersenyum dan menjawab, "Tuanku, mari kita buktikan bersama. Tapi kali ini, biarkan wazir yang memegang karung berisi jerami, sementara keledai mencari mana jerami terakhir." Wazir menurut, dan Abu melepas keledai itu. Keledai berjalan perlahan, lalu mencium jerami satu persatu hingga akhirnya berhenti di jerami paling ujung yang diberi minyak wangi dan memakannya. Sultan terlihat kagum. "Lihat, keledai ini tahu mana jerami terakhir. Benar-benar luar biasa." Tapi Abu segera berkata, "Ampun tuanku, itu bukan karena La pintar, melainkan karena bau. Tadi malam hamba menaruh minyak wangi di jerami terakhir. Si keledai hanya mengikuti hidungnya, bukan otaknya." Sultan tertawa keras, sadar bahwa ia hampir tertipu. Namun belum puas, Sultan bertanya lagi, "Tapi bagaimana keledai itu bisa menjawab soal matematika kemarin?" Abu menjawab dengan senyum penuh arti, "Itu juga mudah dijelaskan, tuanku. Petani itu melatih keledainya dengan isyarat. Setiap kali ia menanyakan pertanyaan, petani akan mencubit telinga keledai diam-diam sampai jumlah yang sesuai. Begitu keledai meringkik cukup banyak, La berhenti. Orang-orang menyangka keledai itu sedang menghitung, padahal hanya menghindari cubitan." Sultan tertawa sampai menepuk lututnya. Jadi, sebenarnya yang pintar bukan keledainya, tapi si petani licik itu. Abu mengangguk, "Benar, tuanku. Kadang yang terlihat bodoh ternyata jujur, dan yang terlihat pintar justru menipu. Sama seperti keledai ini, ia tidak tahu apa-apa, tapi malah dianggap jenius." Sultan pun memerintahkan agar petani itu dihukum ringan karena menipu, namun Abu Nawas berkata, "Tuanku, jangan dihukum. Dia hanya ingin mencari makan." Buktinya, Abu Nawas datang dengan langkah santai, seperti biasa, dan memberi salam. Sultan langsung menjelaskan soal keledai ajaib itu. "Abu Nawas," katanya, "keledai ini bisa menghitung. Aku ingin kau cari tahu apakah ini benar-benar keajaiban atau tipu muslihat." Abu tersenyum tipis dan berkata, "Tuanku, izinkan hamba membawa keledai ini satu malam saja. Besok pagi, hamba akan beritahu jawabannya." Sultan mengizinkan, dan Abu pun membawa keledai itu pulang. Sesampainya di rumah, Abu Nawas mengelus kepala keledai itu dan berkata pelan, "Wahai makhluk sabar, besok kita akan jadi bintang istana." Lalu ia melakukan hal yang tak terduga. La mengambil seikat jerami, lalu menaruh minyak wangi di ujung batang jerami terakhir, sedangkan jerami lainnya dibiarkan tanpa bau. Ia menyembunyikan jerami itu dalam sebuah karung. Keesokan paginya, Abu membawa keledai kembali ke istana. Sultan menyambutnya sambil berkata, "Nah, Abu Nawas, katakan padaku, apakah keledai ini benar-benar pintar?" Abu tersenyum dan menjawab, "Tuanku, mari kita buktikan bersama. Tapi kali ini, biarkan wazir yang memegang karung berisi jerami, sementara keledai mencari mana jerami terakhir." Wazir menurut, dan Abu melepas keledai itu. Keledai berjalan perlahan, lalu mencium jerami satu persatu hingga akhirnya berhenti di jerami paling ujung yang diberi minyak wangi dan memakannya. Sultan terlihat kagum. "Lihat, keledai ini tahu mana jerami terakhir. Benar-benar luar biasa." Tapi Abu segera berkata, "Ampun tuanku, itu bukan karena La pintar, melainkan karena bau. Tadi malam hamba menaruh minyak wangi di jerami terakhir.
Si keledai hanya mengikuti hidungnya, bukan otaknya. Sultan tertawa keras, sadar bahwalah hampir tertipu. Namun belum puas, Sultan bertanya lagi, tapi bagaimana keledai itu bisa menjawab soal matematika kemarin? Abu menjawab dengan senyum penuh arti, itu juga mudah dijelaskan, tuanku. Petani itu melatih keledainya dengan isyarat. Setiap kali La menanyakan pertanyaan, petani akan mencubit telinga keledai diam-diam sampai jumlah yang sesuai. Begitu keledai meringkik cukup banyak, La berhenti. Orang-orang menyangka keledai itu sedang menghitung, padahal hanya menghindari cubitan. Sultan tertawa sampai menepuk lututnya. Jadi, sebenarnya yang pintar bukan keledainya, tapi si petani licik itu. Abu mengangguk, benar, tuanku. Kadang yang terlihat bodoh ternyata jujur, dan yang terlihat pintar justru menipu. Sama seperti keledai ini, ia tidak tahu apa-apa, tapi malah dianggap jenius. Sultan pun memerintahkan agar petani itu dihukum ringan karena menipu. Namun Abu Nawas berkata, tuanku, jangan dihukum. Dia hanya ingin mencari makan. Buktinya, dia berhasil membuat raja tertawa hari ini. Bukankah itu sudah cukup berharga? Sultan mengangguk. Kagum pada kebijaksanaan Abu Nawas sebelum pergi, Sultan bertanya iseng, Abu Nawas, apakah kau punya hewan pintar di rumahmu juga? Abu menjawab santal. Tentu, tuanku, seekor ayam. Sultan bertanya, dan apa kehebatannya? Abu tersenyum lebar. Ayam saya tahu kapan waktu makan, kapan waktu tidur, dan kapan saya harus diam kalau istri sedang marah. Kalau itu bukan kepintaran, entah apalagi namanya. Sultan tertawa terbahak-bahak sampai kursinya bergoyang. Sejak hari itu, rakyat Baghdad kembali menceritakan kelicikan dan kepintaran Abu Nawas dari pasar ke pasar. Dan keledai yang dulu dianggap ajaib kini hanya dikenal dengan julukan, keledai yang hampir jadi profesor. Abu Nawas melunasi hutang raja. 2. Ini adalah kisah Abu Nawas ketika dia mengembara ke sebuah kerajaan yang negerinya kaya raya. Sumber daya alam di sana berlimpah, alamnya begitu indah, tapi sayang rakyatnya masih banyak yang hidup di bawah garis kemiskinan. Saat ini Baginda Raja sedang pusing 7 keliling dikarenakan hutang kerajaan yang kian hari kian menggunung. Negeri tetangga selalu menawarkan uang kepada Raja untuk dipakai membangun negeri. Awalnya Baginda Raja sangat senang hatinya, bisa membangun jalan sampai ke pelosok negeri. Namun tanpa disadarinya, pinjaman sudah tak terkendali sementara pembangunan jalan baru separuh saja. Mendengar Abu Nawas datang berkunjung, Baginda Raja segera memanggilnya untuk meminta nasihat. Baginda Raja, wahai Abu Nawas, sangat senang hatiku engkau mau datang ke kerajaanku ini. Abu Nawas, terima kasih Baginda. Hamba juga senang Baginda. Betapa tidak, hamba yang hanya seorang pengembara bisa hadir diajak untuk makan siang di istanamu yang megah ini. Baginda Raja, makanlah sepuasmu Abu Nawas, jangan malu-malu. Abu Nawas, kalau boleh tahu ada apa gerangan Baginda Raja memanggil saya ke istana? Baginda Raja, habiskanlah dulu makananmu, baru nanti saya bercerita. Abu Nawas segera menyelesaikan makannya agar Baginda Raja menceritakan maksud undangan itu. Baginda Raja, tidak enakkah makananku ini Abu Nawas? Begitu tergesa-gesanya kau makan. Abu Nawas, tidak Baginda, makanan ini sangat enak. Aku sebagai seorang pengembara tidak boleh makan banyak-banyak sebab perjalananku masih jauh. Baginda Raja, baiklah kalau begitu, mari kita jalan-jalan ke halaman belakang sambil kuceritakan maksud dirimu kupanggil ke istana.
Abu Nawas dengan hati yang berdebar-debar mengikuti Baginda Raja dari sebelah kanan beliau. "Baginda Raja, begini Abu Nawas, aku saat ini sangat pusing 7 keliling. Aku berusaha keras sekuat tenaga agar hidup rakyatku sejahtera. Namun yang terjadi malah sebaliknya, negeriku terlilit hutang. Apa yang harus aku lakukan Abu Nawas?" "Abu Nawas, kenapa bisa terlilit hutang Baginda Raja? Bukankah negeri ini sangat kaya raya?" "Baginda Raja, itulah Abu Nawas, memang negeri ini sangat kaya namun rakyatku tak mampu mengelolanya. Maka sumber daya alam seperti tambang emas dan minyak bumi dibantu oleh negeri tetangga untuk mengelolanya. Semuanya berjalan dengan baik, tidak ada yang salah. Abu Nawas, lalu kenapa bisa berhutang jika tidak ada yang salah?" "Baginda Raja, banyak negeri tetangga menawarkan pinjaman. Mereka bilang, jika seluruh rakyat ingin menikmati kekayaan negeri ini, maka aku harus membangun jalan raya sampai ke pelosok negeri. Jadilah aku bangun jalan sampai ke negeri terluar sekalipun. Tapi apa yang terjadi, negeriku ini sangat luas, sehingga butuh biaya yang sangat besar untuk membangun jalan. Kini sebelum pembangunan itu tuntas, hutangku telah menggunung. Memang negeri tetangga tidak mempermasalahkan hutang tersebut, cuma aku sangat resah, jika aku lanjutkan pembangunan ini bisa jadi negeri ini tidak mampu lagi membayar hutang. Alhasil bisa tergadai semuanya." Abu Nawas terdiam beberapa saat memikirkan cara yang jitu. Tak lama Abu Nawas membisikkan sesuatu ke telinga Baginda Raja. 2 hari sejak Abu Nawas ke istana, maka diundanglah raja-raja negeri tetangga yang telah meminjamkan uang ke kerajaan Baginda Raja ini. Ada 4 orang raja yang diundang, yakni Raja Negeri Utara, Barat, Timur dan Selatan. Mereka diundang untuk mengikuti sayembara. "Baginda Raja, begini teman-teman dari negeri Utara, Barat, Timur dan Selatan. Maksud dan tujuan saya mengundang rekan sekalian adalah untuk mengadakan sayembara." "Sayembara apa?" serentak keempat raja negeri tetangga itu bertanya. "Baginda Raja, sayembara untuk mendapatkan kekayaan alam negeriku ini. Jika teman-teman sekalian bisa menjawab pertanyaan dari Abu Nawas yang kebetulan berkunjung ke negeriku ini, maka teman-teman berhak mendapatkan salah satu sumber daya alam yang dikehendaki. Tetapi jika tidak bisa menjawab, maka hutangku kepada negerimu lunas. Bagaimana, setujukah teman-teman?" Sesaat para hadirin terdiam. Mereka berpikir keras untung dan ruginya sayembara ini. "Raja Negeri Utara, aku sih tidak keberatan. Raja Negeri Barat, setuju. Raja Negeri Timur, boleh, boleh. Raja Negeri Selatan, ayo Abu Nawas, keluarkan pertanyaanmu biar seluruh kekayaan alam negeri ini bisa berpindah ke kerajaanku." Dengan tidak membuang-buang waktu, naiklah Abu Nawas ke podium untuk memberikan pertanyaan sayembara. "Abu Nawas, pertanyaannya mudah saja, yakni mana yang lebih dulu telur atau ayam? Alasannya harus masuk akal. Asteris. Raja Negeri Utara, telur lebih dulu. Baginda Raja, alasannya apa?" "Raja Negeri Utara, tidak mungkin ayam lebih dulu karena ayam berasal dari telur." "Baginda Raja, kalau begitu siapa yang mengerami telur?" Raja Negeri Utara terdiam dengan wajah pucat, terbayang hutang Baginda Raja lunas dengan sendirinya. Raja Negeri Barat, ayam lebih dulu. "Baginda Raja, berikan alasan juga temanku." Raja Negeri Barat, ayam betina dibuahi oleh ayam jantan sehingga dia bisa bertelur.
Makanya ayam tercipta lebih dulu. Baginda Raja, dari mana asalnya ayam? Raja Negeri Barat, dari telur. Baginda Raja, nah, berarti bukan ayam yang lebih dulu. Tenggorokan Raja Negeri Barat mendadak menjadi tersekat, tak bisa berkata-kata lagi. Raja Negeri Timur, ayam dan telur sebenarnya tercipta bersamaan. Baginda Raja, kenapa begitu? Raja Negeri Timur, tidak mungkin ada ayam kalau tidak ada telur yang menetas. Tidak mungkin juga ada telur kalau tidak ada ayam. Baginda Raja, bukankah ayam betina bertelur harus dibuahi oleh ayam jantan? Mendadak Raja Negeri Timur menangis tersedu-sedu. Raja Negeri Selatan, ayam jantan lebih dulu. Karena tanpa dibuahi oleh ayam jantan, tidak mungkin ayam betina bisa bertelur. Baginda Raja, lalu ayam jantan dari mana datangnya? Sama dengan teman-temannya yang lain, Raja Negeri Selatan tidak bisa menjawab pertanyaan Baginda Raja. Baginda Raja, wahai Abu Nawas, sebenarnya mana yang lebih dulu? Abu Nawas, lebih dulu telur daripada ayam. Baginda Raja, kenapa telur lebih dulu? Abu Nawas, ayam bisa mengenali telur, sebaliknya telur tidak bisa mengenali ayam. Sesaat seisi ruangan terdiam memikirkan jawaban Abu Nawas. Alangkah senangnya hati Baginda Raja, karena hutang kerajaan yang telah menggunung mendadak menjadi lunas seketika. Abu Nawas dan mimpi indah seorang pendeta dan seorang rahib berencana memperdayai Abu Nawas. Rencana pun disusun rapi dan mereka segera bertandang ke rumah Abu Nawas yang disambut baik oleh yang punya rumah. Kami ingin mengajakmu melakukan pengembaraan suci, wahai Abu Nawas. Kami berharap engkau tidak keberatan dan dapat bergabung bersama kami, ujar si rahib sambil melirik pada kawan di sebelahnya. Dengan senang hati aku akan ikut. Kapan rencananya? Tanya Abu Nawas. Besok pagi, ujar si pendeta gembira. Baiklah, kita bertemu di warung teh besok, ujar Abu Nawas. Demikianlah keesokan harinya Abu Nawas beserta 2 orang yang mengajaknya ini berangkat bersama. Mereka berpakaian dengan cara yang khas. Abu Nawas dengan pakaian sufi, si pendeta dengan baju kebesarannya, dan si rahib dengan pakaian keagamaannya. Di tengah perjalanan mereka bertiga mulai merasa lapar. Hai Abu Nawas, karena kita sudah lapar dan kebetulan kita tidak membawa bekal, ada baiknya engkau mengumpulkan derma untuk membeli makanan bagi kita bertiga. Kami berdua akan melakukan kebaktian, ujar si pendeta. Tanpa berpikir panjang, Abu Nawas langsung beranjak pergi mencari dan mengumpulkan derma dari satu dusun ke dusun yang lain. Setelah dirasa derma yang diterima mencukupi, Abu Nawas langsung membeli makanan yang cukup untuk mereka bertiga. Abu Nawas pun kembali kepada 2 temannya yang tengah melakukan kebaktian. Mari kita bagi makanan ini sekarang juga, ujar Abu Nawas yang memang sudah sangat lapar. Jangan dibuka sekarang, karena kami sedang berpuasa, ujar sang rahib. Tapi aku hanya akan mengambil bagianku saja, sedang bagian kalian terserah kalian, ujar Abu Nawas. Aku tidak setuju, kita harus seiring seirama dalam berbuat apapun, ujar si pendeta. Betul, aku juga tidak setuju. Karena waktu makanku besok pagi, ujar si rahib yang ahli yoga menimpali. Tentu saja Abu Nawas sangat gusar mendengar pernyataan kedua orang itu. Perutnya yang keroncongan memaksanya kembali memprotes. Bukankah aku yang kalian suruh mencari derma dan sudah kukumpulkan derma itu dan sekarang telah kubelikan makanan? Mengapa kalian tidak mengizinkan aku mengambil bagianku sendiri? Sungguh tidak masuk akal, ujar Abu Nawas memprotes.
Namun dua orang itu tetap teguh pada pendiriannya sekalipun Abu Nawas dengan segala macam cara menjelaskan tetap saja si rahib dan pendeta bergeming. Hal ini membuat Abu Nawas dongkol bukan main. Tapi karena dirasa tidak ada gunanya menentang dua orang yang sudah bersekongkol itu, Abu Nawas pun memilih diam. Bagaimana kalau kita buat perjanjian? Ujar sang pendeta tiba-tiba. Perjanjian apa? Tanya Abu Nawas. Kita adakan lomba. Siapa yang nanti malam bermimpi paling indah, maka dia berhak atas bagian makanan yang lebih banyak. Sedang yang kedua mendapat bagian lebih sedikit. Sedang yang mimpinya tidak indah mendapat bagian makanan yang paling sedikit. Ujar pendeta dengan cerdiknya. Karena sudah dongkol dan kesal, Abu Nawas menyetujui saja perjanjian itu. Begitu pagi sudah tiba mereka bertiga. Sudah bangun, dengan sangat antusias si rahib lalu menceritakan mimpinya. Luar biasa, semalam aku bermimpi indah sekali. Aku memasuki sebuah taman yang mirip sekali dengan nirwana. Aku merasakan suatu kenikmatan dan keindahan yang belum pernah kurasakan seumur hidupku. Ujar rahib dengan gembiranya. Mimpimu sangat menakjubkan saudara rahib. Sangat menakjubkan. Ujar si pendeta dengan agak berlebihan. Mimpiku pun tak kalah indahnya. Ujar pendeta. Aku seolah-olah menembus ruang dan waktu. Aku menyusup ke masa silam di mana pendiri agamamu hidup, dan sungguh sangat membahagiakan aku bertemu dengannya, dan kemudian aku diberkati olehnya, ujar sang pendeta dengan gembiranya. Seperti tadi, kini giliran rahib memuji-muji mimpi si pendeta. Sementara Abu Nawas diam saja melihat kelakuan dua orang yang memang bersekongkol memperdayai dirinya itu. Hai Abu Nawas, kenapa kau diam saja? Apa mimpimu semalam? Apakah seindah mimpi kami? Ujar si rahib dan pendeta hampir bersamaan. Abu Nawas yang sudah tahu dirinya tengah dikerjai, hanya berujar pelan. Kawan-kawanku sepengembaraan, kalian tentu mengenal Nabi Daud as. Beliau adalah nabi yang ahli berpuasa. Tadi malam aku bermimpi bertemu dan berbincang-bincang dengannya. Beliau menanyakan apakah aku berpuasa atau tidak. Karena aku belum makan dari pagi, maka aku bilang saja bahwa aku berpuasa. Tidak tahunya beliau menyuruhku berbuka karena hari sudah malam. Tentu saja aku tidak berani membantah perintah seorang nabi. Makanya aku bangun dan langsung menghabiskan semua makanan, ujar Abu Nawas dengan santainya. Abu Nawas dan nazar seorang saudagar. Hai istriku, sebaiknya kita bernazar kepada Allah, kata seorang saudagar kepada istrinya, jika kita diberi anak laki-laki, aku akan memotong kambing yang besar dan lebar tanduknya sejengkal, kemudian dagingnya kita sedekahkan kepada fakir miskin. Rupanya sang saudagar tersebut sudah sangat merindukan lahirnya seorang anak, karena telah bertahun-tahun berumah tangga tidak kunjung diberi momongan oleh Tuhan. Kemudian ia menyuruh beberapa orang untuk mencari kambing besar bertanduk selebar jengkal, dengan pesan, beli saja kambing itu berapapun harganya, tidak usah ditawar lagi. Ternyata usaha itu gagal total. Sulit memperoleh kambing dengan lebar tanduk sejengkal, yang ada paling-paling selebar 3-4 jari. Akibatnya saudagar itu susah, tidur pun tidak nyenyak. Terpikir olehnya untuk mengganti nazarnya itu dengan 10 ekor kambing sekaligus. Yang penting kan kambing, bukan binatang lain. Namun rencana itu akan dikonsultasikan dulu dengan beberapa orang penghulu di negeri itu. Ketika sampai di rumah seorang penghulu, ternyata rumah itu sedang digunakan sebagai tempat pertemuan para penghulu seluruh negeri. Apa maksud kedatangan Anda kemari? Tanya penghulu yang tertua.
"Ya Tuan Kadi," jawab si saudagar itu, "hamba mempunyai nazar yang sulit dipecahkan." Lalu diutarakan kendala yang dihadapi dan rencana penggantiannya. Ternyata para kadi itu tidak berani memberikan rekomendasi untuk mengganti nazar. Mereka bahkan menyuruh saudagar itu untuk terus mencari kambing bertanduk sejengkal dimanapun dan kemanapun, sesuai dengan nazar semula. Kami semua tidak berani menyuruh menggantinya dengan yang lain-lain. Kenyataan itu semakin bertambah berat beban saudagar itu, lapun mohon diri pulang ke rumah. Pada suatu hari ia mendapat kabar, bahwa di negeri Baghdad ada seorang raja yang adil, arif dan bijaksana. Namanya Sultan Harun al-Rasyid. Maka ia pun pasang niat menghadap Sultan ke Baghdad. Sesampai di sana kebetulan Baginda sedang duduk di balairung bersama beberapa orang menteri. "Hai orang muda, engkau berasal dari mana?" tanya Baginda setelah melihat kedatangan saudagar muda ini. "Ya Tuanku Syah Alam," jawab saudagar muda, "ampun beribu ampun. Adapun Patik ini berasal dari negeri Kopiah. Apa maksudmu datang kemari? Ingin berdagang?" tanya Baginda Sultan. "Ya Tuanku, Patik datang kemari ingin mengadukan nasib hamba ke bawah duli yang di Pertuan," jawab si saudagar. "Katakan maksudmu, supaya bisa kudengar," titah Baginda Sultan. Maka diceritakanlah perihal nazar itu sampai kepada keputusan para penghulu negeri Kopiah dan niatnya menemui Baginda Sultan di Baghdad. "Selanjutnya hamba mohon petuah dan nasihat Baginda agar hamba dapat melepas nazar hamba itu dengan sempurna," tutur saudagar itu dengan nada menghibah. "Baikkah," kata Baginda, "datanglah besok pagi, insya Allah aku dapat memberi jalan keluar." Saudagar itu pun mohon pamit dengan hati berbunga-bunga kembali ke tempat penginapannya. Alkisah, Sultan pun bingung memikirkan nazar saudagar itu. Sepanjang siang dan malam ia tidak dapat memicingkan matanya. Dengan apa nazar itu akan dibayar bila kambing bertanduk sejengkal tidak didapat juga? Diganti dengan yang lain? Haram hukumnya. Malam harinya beliau mengumpulkan para kadi dan alim ulama di istananya. Kepada mereka beliau menyatakan keresahan hatinya sehubungan dengan nazar saudagar dari Kopiah itu. "Tolong berikan pertimbangan kepadaku malam ini juga karena aku sudah terlanjur berjanji kepadanya untuk menerimanya menghadap esok pagi," titah Baginda Sultan, "atau aku akan mendapat malu besar." Suasana balairung pun hening, sunyi senyap berkepanjangan. Mereka termenung dan terpekur memikirkan titah sultannya, namun tidak juga ditemukan jalan keluarnya. "Ya Tuanku Syah Alam," kata salah seorang yang tertua di antara mereka, "tidak ada hukumnya, baik menurut kitab maupun logika, bahwa nazar itu boleh diganti dengan barang lain." Setelah itu satu persatu mereka mohon diri meninggalkan balairung dan pertemuan pun bubar. Baginda lalu masuk istana, mau tidur, tetapi mata itu tidak mau diajak kompromi. Karena otak masih terfokus pada masalah nazar dan malu besar yang akan dihadapinya esok pagi. Menjelang subuh Baginda pun teringat kepada Abu Nawas. Tidak ada manusia yang dapat memutuskan hal ini selain Abu Nawas, pikir Baginda dengan sukacita. Setelah itu barulah Baginda dapat memicingkan matanya, tidur pulas sampai pagi. Begitu bangun, diutuslah penggawa memanggil Abu Nawas. Setelah Abu Nawas tiba di hadapannya, Baginda pun mengutarakan perihal nazar saudagar dari negeri Kopiah itu dan semua usaha yang sudah ditempuhnya serta malu besar yang akan didapatnya sebentar lagi, karena para kadi dan orang alim seluruh negeri tidak dapat memberi jalan keluar.
Apalagi sebentar lagi saudagar dari Kopiah itu akan menghadap ke istana. Apa pendapatmu tentang hal itu? Tanya Baginda Sultan dengan sorot mata ingin tahu jawaban Abu Nawas. Ya Tuanku Syah Alam, jawab Abu Nawas ringan. Janganlah tuanku bersusah hati, jika tuanku percaya insya Allah hamba dapat menyelesaikan perkara ini. Tak berapa lama kemudian Balairung pun dipenuhi orang-orang yang ingin tahu keputusan Baginda Sultan tentang nazar saudagar dari negeri Kopiah itu. Baginda memanggil saudagar tersebut dan memerintahkan Abu Nawas memecahkan masalah itu. Hai saudagar, bawalah kemari anakmu, dan seekor kambing yang besar badannya, kata Abu Nawas. Mendengar perkataan Abu Nawas itu semua orang terheran-heran, termasuk Baginda Sultan dan si saudagar itu. Apa maksud Abu Nawas kali ini? Pikir mereka, si saudagar itu menyatakan kesediaannya membawa anak dan seekor kambing paling besar serta mohon pamit pulang ke negeri Kopiah. Baginda Sultan masuk istana, melanjutkan tidurnya, dan pertemuan pagi itu pun bubar. Sesuai dengan janjinya, saudagar itu pun datang kembali ke Baghdad beberapa hari kemudian, membawa istri, anak dan seekor kambing, langsung menghadap Sultan di istana. Datang juga engkau kemari, hai saudagar, kata Baginda Sultan. Tunggulah sebentar, akan aku kumpulkan penghulu dan rakyat. Kemudian Baginda menyuruh memanggil Abu Nawas. Akan halnya Abu Nawas, ketika mengetahui dijemput ke istana, ia pura-pura sakit. Baginda Sultan yang diberi tahu hal itu memaksa agar Abu Nawas dibawa dengan kereta kerajaan. Maka berangkatlah Abu Nawas ke istana dengan mengendarai kereta kencana yang ditarik 2 ekor kuda. Mengapa kamu terlambat datang kemari? Tanya Baginda Sultan. Ya tuanku, Patik terlambat datang karena Patik sakit kaki, jawab Abu Nawas. Hai Abu Nawas, kata Sultan. Saat ini telah datang kemari saudagar itu bersama istri, anak dan seekor kambing yang besar badannya. Coba selesaikan masalah ini dengan baik. Baiklah, kata Abu Nawas, akan hamba selesaikan masalah ini. Bukan main senang hati Baginda mendengar jawaban itu. Abu Nawas menarik kambing dan anak saudagar itu. Jari tangan kiri anak tersebut dijengkalkan ke tanduk kambing dan ternyata sama panjangnya. Baginda Sultan dan seluruh yang hadir di Balairung heran memikirkan ulah Abu Nawas. Ya tuanku, hamba mohon ampun, kata Abu Nawas. Jika hamba tidak salah ingat, saudagar itu mengatakan bahwa lebar tanduk kambing itu sejengkal. Karena yang dinazarkan anak ini, jari anak inilah yang hamba jengkalkan ke tanduk kambing itu, dan ternyata pas benar. Jadi kambing ini boleh disembelih untuk membayar nazar. Itulah pendapat hamba. Jika salah, hamba serahkan keputusannya kepada Baginda dan semua orang yang hadir di sini. Pendapat Abu Nawas aku kira benar, kata Baginda Sultan. Dengan sangat meyakinkan. Bukan main senang hati saudagar itu karena ia dapat membayar lunas nazarnya. Maka diberikanlah hadiah kepada Abu Nawas berupa uang 100 dirham. Kemudian ia mohon pamit kepada Sultan, pulang ke negerinya. Pangeran jatuh sakit. Secara tidak terduga sang pangeran yang menjadi pewaris tahta jatuh sakit. Sudah banyak tabib yang didatangkan untuk memeriksa dan mengobati, tapi tidak seorang pun mampu menyembuhkannya. Akhirnya Baginda Raja mengadakan sayembara. Sayembara boleh diikuti oleh rakyat dari semua lapisan, tidak terkecuali oleh para penduduk negeri tetangga.
Sayembara yang menyediakan hadiah menggiurkan itu dalam waktu beberapa hari berhasil menyerap banyak peserta. Namun tidak satu pun dari mereka yang berhasil mengobati penyakit sang pangeran. Akhirnya sebagai sahabat dekat, Abu Nawas menawarkan diri untuk menolong sang putra mahkota. Baginda Raja Harun al-Rasyid menerima usul itu dengan penuh harap meski Abu Nawas bukanlah seorang tabib. Abu Nawas sadar bahwa dirinya bukan tabib. Dari itu ia tidak membawa peralatan apa-apa. Para tabib yang ada di istana tercengang melihat Abu Nawas yang datang tanpa peralatan yang mungkin diperlukan. Mereka berpikir mungkinkah orang semacam Abu Nawas ini bisa mengobati penyakit serius sang pangeran. Sedangkan para tabib terkenal dengan peralatan yang lengkap saja tidak sanggup. Bahkan penyakitnya tidak terlacak. Abu Nawas merasa bahwa seluruh perhatian tertuju padanya. Namun Abu Nawas tidak begitu memperdulikannya. Abu Nawas dipersilahkan memasuki kamar pangeran yang sedang terbaring, lalu menghampiri sang pangeran dan duduk di sisinya. Setelah Abu Nawas dan sang pangeran saling pandang beberapa saat, Abu Nawas berkata, "Saya membutuhkan seorang orang tua yang di masa mudanya sering mengembara ke pelosok negeri." Orang tua yang diinginkan Abu Nawas pun didatangkan. "Sebutkan satu persatu nama-nama desa di daerah selatan," kata Abu Nawas. Ketika orang tua itu menyebutkan nama-nama desa bagian selatan, Abu Nawas menempelkan telinganya ke dada sang pangeran. Kemudian Abu Nawas memerintahkan agar menyebutkan bagian utara, barat dan timur. Setelah semua bagian negeri disebutkan, Abu Nawas mohon agar diizinkan mengunjungi sebuah desa di sebelah utara. Raja pun merasa heran dan berkata, "Engkau kuundang ke sini bukan untuk bertamasya." "Ampun Baginda, hamba tidak bermaksud berlibur," kata Abu Nawas. "Jadi apa juga tujuanmu? Jelaskan, aku belum paham," kata raja. "Maafkan hamba Paduka yang mulia. Kurang bijaksana rasanya bila hamba menjelaskan ini sekarang," kata Abu Nawas. Baginda Raja akhirnya memberi izin kepada Abu Nawas untuk pergi selama 2 hari meski dengan rasa penasaran. Sekembalinya dari desa perjalanannya, Abu Nawas langsung menemui sang pangeran yang tengah terbaring lemas. Abu Nawas lalu membisikkan sesuatu pada telinga sang pangeran, dan kemudian menempelkan telinganya ke dada sang pangeran. Setelah itu Abu Nawas langsung menghadap raja. "Apakah yang mulia masih menginginkan sang pangeran tetap hidup?" tanya Abu Nawas. "Apa maksud perkataanmu itu, Abu Nawas?" tanya raja dengan kaget. "Sang pangeran sedang jatuh cinta pada seorang gadis desa di sebelah utara negeri ini," kata Abu Nawas menjelaskan. "Bagaimana kau tahu itu?" tanya Baginda. "Beberapa hari yang lalu ketika nama-nama desa di seluruh negeri disebutkan oleh orang tua pengelana itu, tiba-tiba degup jantung pangeran bertambah keras saat mendengarkan nama sebuah desa di bagian utara negeri ini. Sang pangeran tidak berani mengutarakannya kepada Baginda jika ia telah jatuh cinta pada seorang gadis desa tersebut," jelas Abu Nawas. "Lalu apa yang harus aku lakukan?" tanya raja. "Cara satu-satunya adalah dengan mengawinkan pangeran dengan gadis desa itu," jawab Abu Nawas. "Bagaimana jika tidak?" tanya raja ragu-ragu. "Cinta itu buta tuanku. Bila kita tidak berusaha mengobati kebutaannya, maka ia akan segera mati," jawab Abu Nawas meyakinkan. Baginda pun tidak bisa menolak saran Abu Nawas. Sang pangeran adalah pewaris tahta kerajaan. Abu Nawas benar, begitu mendengar persetujuan sang Baginda Raja,
sang pangeran berangsur-angsur pulih. Sebagai tanda terima kasih Baginda Raja, Abu Nawas diberi hadiah atas bantuannya itu.